Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tak Selamanya Aku Lemah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just start, keep up with me. Apa dia diam-diam mematahiku selama ini? Tapi kenapa? Hingga larut malam Arina tidak bisa tidur. Pikirannya berkelana jauh mencoba mengingat kembali peristiwa di masa lalu. Mungkinkah di antara hari-hari yang ia lalui itu pernah ada satu momen di mana tanpa sengaja ia berpapasan dengan Gala? Namun Arina tidak mendapatkan jawaban apapun. Kamu belum tidur? Pertanyaan itu mengejutkan Arina. Entah kapan Gala mengubah posisinya, kini mereka sudah saling beradu pandang. Arina akan bertanya. Tapi kemudian dia mengurungkan niatnya. Aku apa? Balas Gala. Aku ngantuk, ucap Arina cepat, kemudian mengubah posisinya membelakangi Gala. Senyum simpul terbit di bibir Gala. Pembohong, lirihnya. Arina memejamkan matanya, mencoba mengabaikan pikirannya yang terus berkelana. Tapi bagaimana bisa? Setelah apa yang baru saja ia lihat, isi album foto milik Gala yang penuh dengan gambarnya, bahkan dari saat ia masih SMP hingga yang terbaru. Jelas pikirannya tak mau diam. Kenapa dia menyimpan semua itu ya? Matanya melirik ke arah sofa di sudut kamar. Gala berbaring di sana. Nafasnya terdengar teratur seolah ia sudah tertidur lelap, tapi Arina ragu. Aku gak tahu kamu tipe yang suka kepo. Tiba-tiba suara Gala terdengar memecah keheningan. Arina refleks menegang. Ia mengerjap terkejut karena ternyata Gala masih terbangun. Apa maksudmu? Tanyanya hati-hati. Gala bergerak sedikit, masih dalam posisi membelakangi. Album fotoku. Kamu lihat kan? Katanya dengan santai. Arina menggigit kuku tangannya. Sial, aku ketahuan lagi. Aku nggak sengaja, jawabnya sekenanya. Sesaat suasana kembali hening, kemudian Gala terkekeh. Pembohong, ujarnya lirih. Arina menahan nafas, kenapa nada suara Gala seperti itu? Aku memang mengambil fotomu diam-diam dan menyimpannya. Lanjut Gala, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku hanya menyimpannya sebagai kenangan. Arina mengernyit. Kenangan? Ulangnya dengan ragu. Gala berguling ke sisi lain, masih tidak menghadapnya. Tapi suaranya tetap terdengar jelas di telinga Arina. Ya, aku selalu melihatmu, Arina. Dari dulu. Sekarang jantung Arina mulai berdetak lebih cepat. Aku gak ngerti apa maksudmu, gumamnya dengan pelan. Kamu adalah cinta pertamaku, ujar Gala seakan kalimat itu adalah sesuatu yang sudah lama ingin ia katakan. Arina tercekat, ia menatap punggung Gala yang tetap tak bergerak. Tidak ada nada bercanda dalam suaranya, tidak ada kesan menggoda seperti biasanya, hanya kejujuran yang terasa begitu jelas. Aku gak pernah berani bilang, lanjutnya, dan Arina memilih diam dan mendengarkan.
Dulu aku pikir cukup hanya melihatmu dari jauh. Tapi sekarang, Gala tidak melanjutkan kalimatnya. Arina ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Ia bahkan tidak yakin harus merespon seperti apa. Tak lama kemudian Gala menarik nafas panjang. Tidurlah, katanya pelan. Kita punya banyak waktu untuk membicarakan ini nanti. Lalu ruangan kembali sunyi. Arina masih terjaga, matanya menatap langit-langit kamar. Hatinya terasa penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Namun, pria itu Gala. Dia tidak hanya sekali dua kali mengejek dan menggodanya. Mungkin kali ini dia juga sedang menggodanya, bukan? Awas saja akan kubalas besok. Arina bertekad dalam hati. Gala mengerjapkan matanya pelan, menyesuaikan diri dengan cahaya pagi yang mulai menyelinap masuk melalui celah tirai. Ia menarik nafas dalam, tubuhnya terasa sedikit kaku setelah semalaman tidur di sofa. Ia pun menggerakkan tangan, berniat merenggangkan ototnya, tetapi kemudian matanya tertuju pada ranjang di sebelah. Kosong. Alisnya bertaut Arina sudah tidak ada di sana. Gala melirik jam di dinding. Masih pagi, kemana Arina pergi? Dengan sedikit malas ia bangkit dari sofa, mengusap wajahnya sebelum berjalan keluar kamar. Begitu sampai di dapur, langkahnya melambat. Di sana Arina berdiri di samping Aini, membantu memotong sayuran di atas meja dapur. Keduanya tampak mengobrol pelan. Sesekali Aini tersenyum lembut ke arah Arina, sementara perempuan itu tampak serius memperhatikan apa yang sedang ia lakukan. Gala bersandar di ambang pintu, diam-diam mengamati. Pemandangan itu yang terasa berbeda. Rumah itu biasanya dingin dan sepi, tetapi pagi ini terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena kini ada Arina. Aini menyadari keberadaan Gala lebih dulu. Ia pun kemudian tersenyum. Gala, kamu sudah bangun. Sarapan sebentar lagi siap. Arina menoleh cepat dan tatapan mereka bertemu. Sesaat Gala melihat sesuatu di mata Arina. Sesuatu yang hampir seperti kegugupan. Menarik. Aku heran kamu bisa tidur lama di sofa itu, bisik Arina pada Gala yang kini duduk di ruang makan. Arina terdengar sedang berubah, tetapi Gala bisa menangkap nada canggung di dalamnya. Gala menyeringai kecil, mencondongkan badannya ke depan. Aku terpaksa. Ya lagi pula, kalau aku tidur di tempat tidur, nanti kamu yang gak bisa tidur, godanya. Arina hanya mendengus kecil, kembali memusatkan perhatian pada Aini. Ia pun bangkit dan kembali membantu wanita itu. Aini tertawa kecil melihat interaksi mereka. Kalian ini baru menikah tapi sudah seperti pasangan lama saja. Arina tidak menanggapi, sementara Gala hanya tersenyum tipis. Ia pun meraih kopi yang disuguhkan Arina untuknya dan menyesapnya. Matanya masih sesekali melirik ke arah Arina. Ia tahu, setelah pembicaraan mereka tadi malam, sesuatu berubah dalam diri Arina. Dan Gala sangat ingin tahu apa pendapat Arina tentang dirinya sekarang. Pagi. Seruan itu terdengar dari arah ruang tamu. Rara tampil cantik dengan rambut dikuncir kuda. Tanpa basa-basi, gadis itu menarik kursi dan duduk di dekat Gala. Kamu gak kuliah? Tanya Gala. Bentar lagi, aku kesini mau protes, ucap gadis itu dengan nada dibuat manja. Arina masih sibuk dengan sayuran di dapur. Meskipun terlihat tak peduli, Arina memasang kupingnya untuk mendengarkan obrolan Gala dengan Rara. Protes apa? Gala bertanya dengan suara lembut. Begitulah selama ini dia bersikap pada gadis itu. Lembut, penuh perhatian. Kemana Kak Arina kemarin malam? Kenapa aku ditinggal sendiri di kamar? Ucap Rara dengan kesal. Arina yang mendengarnya menahan tawa. Dia bahkan baru ingat tentang kejadian itu. Aini yang memahami situasi pun menghampiri. Kamu itu sudah besar sayang. Harusnya ngerti dong gimana situasinya. Gala itu sudah menikah.
Jadi sebaiknya kamu juga memahami itu. Aini menasihati keponakannya dengan bijak. Maaf tante, semua itu karena aku sangat menyukai Kak Arin. Aku mau jadi temannya. Rara beralasan dan Gala langsung percaya 100% padanya. Kamu yakin mau berteman denganku, Ra? Aku kan jauh lebih tua darimu. Arina datang dengan semangkuk besar nasi goreng. Yakin dong Kak, aku kan gak punya kakak perempuan. Dan Kak Arina juga gak punya adik kan? Kamu benar, saut Arina. Aku saja yang jadi adik Kak Arina, gimana? Setuju? Arina berpura-pura sedang berpikir. Oke, baiklah. Aku terima tawaranmu. Asyik, aku punya kakak perempuan sekarang. Rara bahkan bertepuk tangan. Gala dan Aini tersenyum melihat sifat Rara yang masih kekanak-kanakan. Setelah Arina memutuskan tinggal di rumah Gala, Langit merasakan rumahnya kembali sepi. Setelah menunggu setahun hingga Arina akhirnya kembali, kini dia harus kehilangan adiknya lagi. Di ruang kerjanya Langit termenung seorang diri. Memang benar, manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh teman untuk saling melengkapi. Pikiran Langit kembali tertuju pada Hani. Entah kenapa sangat sulit melupakan wanita itu. Lamunan Langit kembali ke masa-masa kuliahnya, saat dia masih berhubungan baik dengan Hani. Ponselnya berdering membuyarkan lamunan. Nama Yoga tertera di sana. Abang harus tahu ini, ucap Yoga setelah ia mengirim beberapa gambar ke ponsel Langit. Langit membuka chat dari Yoga dan seketika matanya terpaku pada gambar-gambar itu. Apa kamu sudah memastikan semuanya? Tanya Langit. Sudah bang, dan semua itu memang benar. Bagaimana dengan Hani? Langit bertanya dengan tidak sabar. Dia bekerja di sebuah rumah sakit bang, bagian administrasi. Dia bekerja? Iya, sahut Yoga. Bukankah suaminya punya usaha yang lumayan berkembang ya? Kenapa Hani harus bekerja? Langit meremas jemarinya di meja. Aku kurang tahu tuh bang, tapi ada yang aneh. Hani selalu terlihat murung. Dia sering menghabiskan waktu di taman sepulang kerja. Langit menutup telepon dan bangkit dari kursinya dengan segera. Setelah mendengarkan semua keterangan Yoga, tidak ada lagi alasan untuk tidak menemui wanita itu. Langit melajukan mobilnya dengan kencang menuju rumah sakit di mana Hani bekerja. Sampai di sana dia tidak langsung turun. Sudah sejak lama keduanya tidak saling menyapa. Apa yang akan Langit katakan pada Hani nanti? Hingga akhirnya sosok yang ia pikirkan itu muncul. Wanita berpasmina pastel itu tampak keluar dari rumah sakit dengan tote bag berwarna hitam. Langit menatapnya dari dalam mobil. Benar yang dikatakan Yoga. Hani tampak lesu dan murung, seolah tidak ada semangat dalam hidupnya. Langit masih terus memperhatikan hingga Hani keluar dari area parkir dengan motor metiknya. Dengan bisnis yang dimiliki suaminya, kenapa Hani hidup sesederhana itu ya? Langit pun menyalakan mesin mobilnya dan mengikuti motor Hani dari belakang, menjaga jarak sedikit jauh agar wanita itu tidak menyadarinya. Dan benar, motor Hani berbelok ke sebuah taman di alun-alun kota. Langit pun mengikutinya. Hani duduk termenung di sebuah bangku. Pandangannya lurus ke depan, menatap pada pasangan muda-mudi yang juga tengah menghabiskan waktu di taman itu. Langit tidak bisa hanya memperhatikan. Dia pun memutuskan untuk menyapanya. Es krim? Ucap Langit sembari menyodorkan sebungkus es krim kesukaan Hani saat masih bersamanya dulu. Hani menoleh dan terkejut saat mendapati Langit sudah berdiri di dekatnya. Dia pun sontak bangkit dari bangku dan mengalihkan pandangannya. Tidak, Hani berusaha menyembunyikan sesuatu yang ada di wajahnya dari Langit. Tangannya berusaha meraih masker dari dalam tas. Namun karena gugup, benda itu sulit Hani temukan. Langit terus memperhatikannya, menangkap ada yang aneh pada wanita itu. Saat Hani sudah menemukan maskernya, ia segera mengenakannya. Apa yang ingin kamu sembunyikan, Han? Pertanyaan Langit membuat Hani tercekat. Dia buru-buru menoleh pada Langit dan menggelengkan kepala. Tidak ada, aku hanya sedang flu. Jangan berbohong, Han. Kamu bukan orang yang pandai melakukannya. Tatapan tajam Langit membuat Hani sulit menghindarinya.
Lepaskan benda itu sekarang, pinta langit. Tolong jaga batasanmu. Aku berhak menjaga diriku dari orang lain. Buka itu sekarang. Atau aku yang membukanya. Desak langit lagi. Hani kebingungan. Namun dia kenal siapa langit. Pria itu pasti akan menepati ucapannya. Hani pun terpaksa membuka maskernya. Langit mengerang sembari mengusap kasar wajahnya. Apa ini perbuatan brengsek itu? Aku terjatuh di kamar mandi. Elak Hani. Jelas-jelas itu terlihat kebohongan di mata itu. Sampai kapan kamu akan melindungi dia, Han? Dia bahkan bukan manusia. Langit tidak bisa lagi menahan diri. Hani mengangkat wajahnya menatap langit penuh tanya. Siapa yang kamu maksud? Ya siapa lagi kalau bukan suamimu? Langit menarik nafasnya kasar. Aku sudah tahu semuanya, Han. Awalnya aku pikir dia hanya berselingkuh. Tapi ternyata dia juga memukulmu. Suara langit bergetar karena amarah yang coba ia tahan. Hani terduduk lemas, entah seberapa malunya dia sekarang. Hingga untuk menatap langit dia seperti tidak mampu. Pergilah. Aku gak mau kamu melihatku seperti ini, lirihnya. Aku gak akan kemana-mana. Setelah semua ini bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Hani terdiam. Isakan mulai terdengar. Beban batin yang ia pendam setiap hari sudah seperti bom yang kapan saja bisa meledak. Orang tuanya adalah alasan untuknya tidak menangis, karena air mata hanya akan membuatnya lemah. Namun hari ini saat bertemu langit, entah kenapa air mata itu lolos begitu saja. Langit hanya duduk diam di sisi Hani, mendengarkan isakan itu dengan hati yang terasa sesak. Maaf, kata itu lolos dari mulutnya. Hani mengusap air matanya dengan ujung pasmina. Apa salahmu? Kenapa minta maaf? Andai aku bisa mengambil keputusan tegas saat itu, semua ini gak akan pernah terjadi padamu, Hani. Hani menghela nafasnya berat. Takdir itu hanya milik Allah. Sekeras apapun kita mencoba, kalau dia bilang tidak, maka itulah yang akan terjadi. Tapi rasa sakit yang kamu terima itu bukan takdir, Han. Kamu bisa mengubahnya. Hani menoleh pada langit, menatap mata itu penuh tanya. Apa maksudmu? Pergilah dari sisinya, Han. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan di tempat lain. Mendengar kalimat itu sontak Hani langsung bangkit dari duduknya. Maaf, aku harus pulang, ucapnya cepat kemudian melangkah pergi. Langit tidak tinggal diam. Dia mengejar Hani dan berdiri tepat di depannya. Simpan ini. Langit mengulurkan kartu nama miliknya. Hubungi aku jika kamu butuh bantuan, sambungnya lagi. Hani meraih kartu nama itu dengan ragu. Tanpa mengatakan apapun lagi, wanita itu langsung pergi. Langit menatap punggung itu hingga Hani melaju pergi dengan motornya. Yoga, selidiki perusahaan milik pria itu dan segera laporkan hasilnya padaku, ucap Langit dalam sambungan telepon. Siap, Bang. Akan aku lakukan dengan cepat. Langit menggenggam tangannya dengan kuat. Aku tidak akan mengampunimu, geram Langit dengan mata yang menyala. Sayang, Mama mau kalian bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang normal. Tinggallah berdua di rumah itu. Aini menggenggam tangan Arina penuh kasih sayang. Tapi Ma, aku gak mungkin biarin Mama tinggal sendiri. Arina dengan cemas. Adik sepupu Mama akan datang besok. Dia baru saja kehilangan suaminya. Dia akan tinggal di sini bersama Mama. Apa Mama tidak suka aku di sini? Arina menatap lesu. Aini sontak mengulurkan tangan menyentuh pipinya lembut. Tidak ada hari yang lebih mengembirakan dibanding saat kamu datang, sayang. Tapi Gala sudah membeli rumah itu untuk kalian. Dia menabung dari jerih payahnya sendiri. Arina tercekat. Gala punya rumah. Mungkinkah rumah impian bersama Sela?
Arina semakin tidak ingin pindah ke sana. Bayangan Sela pasti akan menghantui seluruh sudut rumah itu. Arina tertunduk lesu. Mama yakin Gala bukan menyiapkan rumah itu untuk perempuan lain? Tanya Arina dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Senyum simpul mengembang di bibir Aini. Mama tahu yang kamu pikirkan. Tapi Gala membeli rumah itu setelah kami keluar dari rumah papanya. Semua itu gak ada hubungannya dengan masa lalu, Arina. Arina bernafas lega sekalipun masih ada keraguan di dalam hatinya. Kata mama kamu meragukan rumah itu, ucap Gala saat mereka bersiap akan tidur malam ini. Aku hanya gak mau hidup dalam bayang-bayang perempuan itu. Gala menarik sudut bibirnya tersenyum penuh arti. Oh, rupanya ada yang cemburu. Arina yang sudah berbaring pun sontak duduk. Cemburu? Aku? Yang benar saja. Apa yang harus aku cemburui wanita gila itu? Gala terkekeh tanpa sadar Arina memperlihatkan rasa tidak sukanya pada hubungan di antara Gala dan Sela. Itu namanya cemburu, Arina. Ya, yang begitu saja gak tahu. Enggak. Arina kembali berbaring. Kali ini dia bahkan menutup seluruh tubuh dengan selimut tak terkecuali kepala. Gala hanya tertawa lirih melihat tingkah lucu wanita itu. Besok kita pindah. Setelah Bibi Rama datang, ucapnya. Arina tidak menyahut. Dia hanya diam di dalam selimut tebalnya. Pindah rumah artinya dia hanya akan tinggal berdua dengan Gala. Entah kenapa jantung Arina tiba-tiba berdebar. Mbak Aini. Seorang wanita berhijab datang dan memeluk Aini dengan erat. Dialah Rahma, adik sepupu yang Aini ceritakan pada Arina. Wajahnya tampak lesu meski senyum merkah di bibirnya. Maaf ya Rahma, Mbak gak bisa datang ke pemakaman suamimu. Aini mengelus punggung Rahma dengan lembut. Gak apa-apa Mbak. Aku tahu Mbak Aini juga sedang kurang sehat. Rahma tidak memiliki anak. Setelah suaminya tiada, dia merasa hidupnya hampa. Tetap tinggal di kampung hanya akan membuatnya semakin tertekan. Rahma sudah putuskan agar mencari pekerjaan di kota. Aini yang mendengar rencananya pun langsung memintanya datang. Sama seperti dirinya, Rahma pandai memasak dan membuat kue. Aini berniat untuk menghidupkan kembali toko kue miliknya yang sempat tutup. Rahmalah yang akan mengelola toko itu. Dengan begitu Rahma tidak perlu mencari pekerjaan di tempat lain. Dia Arin, istrinya Gala. Aini memperkenalkan Arina pada Rahma. Dengan santun, Arina meraih tangan bibinya Gala dan menciumnya. Cantik sekali mantu Mbak ini, puji Rahma. Bibi jauh lebih cantik dan awet muda, balas Arina. Kamu bisa aja. Rahma menepuk lengan Arina pelan. Di mana Gala? Tanya Aini. Rahma pun menatap keluar rumah mencari keberadaan keponakannya itu. Pagi itu Gala lah yang menjemput Rahma dari terminal. Tadi ada di luar, ucap Rahma. Biar aku lihat mah. Arina pun keluar dan mencari Gala. Namun di teras tidak ada siapapun. Arina melangkah pelan menuju mobil Gala yang terparkir di pekarangan. Aku sudah bilang kan, akan aku usahakan. Ucapan itu terdengar dari sisi mobil. Gala sedang berbicara di telepon. Arina terdiam. Nada bicara Gala tambah gelisah. Handle semuanya. Aku akan ke sana sebentar lagi. Ucapnya lagi sebelum akhirnya yang mengakhiri panggilan itu. Apa ada masalah? Pertanyaan Arina membuat Gala terkejut. Kamu mengejutkanku, Arina. Gala mengelus dadanya. Jawab aku. Apa terjadi masalah? Arina mengulang pertanyaan lagi. Gak ada, sahut Gala mengantongi kembali ponselnya. Baiklah, aku gak akan ikut dengan kamu ke rumah itu. Aku akan kembali ke rumah lamaku. Ucap Arina tegas kemudian berbalik badan akan pergi. Gala mengejarnya dan berdiri tepat di hadapan Arina untuk menghadangnya. Jangan lakukan itu, pintanya. Kenapa? Bukannya kita gak punya hubungan apa-apa? Arina menyahut ketus. Kita pasangan menikah, gimana bisa kamu bilang gak ada hubungan apa-apa? Hubungan di atas kertas.
Arina mempertegas kalimat Gala. Oke, baiklah. Ikut aku sekarang. Gala meraih pergelangan tangan Arina dan membawanya masuk ke mobil. Mau kemana? Tanya Arina kebingungan. Kita bicara di tempat lain, jangan di sini. Tapi Mama dan Bibi pasti nyari nanti, Gal. Tenang aja, aku akan menghubungi Mama nanti. Gala mulai menyalakan mesin mobilnya. Hubungi Mama sekarang, Gal. Aku gak mau dia cemas. Ucap Arina membuat Gala tidak berkonsentrasi. Ia pun meraih ponselnya dan menghubungi mamanya. Mah, aku dan Arina keluar sebentar. Setelah mengatakan itu, Gala menutup teleponnya membuat Arina mendelik. Dasar gak sopan, gerutungnya. Di kafe milik Gala, keduanya duduk berhadapan. Gala menceritakan kondisi kafe yang hampir bangkrut. Aku akan membantumu, ucap Arina. Aku mengatakan semua ini padamu karena kamu memaksa. Arina, bukan karena aku meminta bantuan. Gala menatap Arina dengan datar. Mau sampai kapan kamu keras kepala? Sebelum menikah, Langit sudah menawarkan sebuah jabatan di perusahaan untuk Gala. Tanpa pikir panjang, Gala langsung menolak. Arina bahkan sudah membujuk mengatakan bahwa kakaknya butuh bantuan. Tetap saja Gala tidak mau. Dan kini saat usaha miliknya hampir bangkrut, Gala masih bersikeras menolak bantuan darinya. Arina merasa kesal sekarang. Gengsi, ucap Arina lirih. Ini tentang harga diri, Arina, bantah Gala. Harga diri yang mana? Harga diri yang sama sekali gak pernah kamu perjuangkan. Gala mengerutkan keningnya, tidak mengerti arah pembicaraan Arina. Kalau aku jadi kamu, aku gak akan lari seperti pengecut. Kecuali kamu sengaja mengalah pada wanita itu. Jangan bilang kamu masih mencintainya. Arina sengaja memancing emosi Gala. Tangan Gala mengepal di atas meja. Apa maksudmu? Arina mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku gak paham pikiran laki-laki. Tapi kalau aku jadi kamu, aku akan perjuangkan hak mama sampai titik darah penghabisan. Bukan malah membawanya kabur. Gala semakin geram dengan kata-kata Arina. Namun Arina sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Kamu mau tahu kenapa perempuan itu berani menginjak harga diri mama selama ini? Arina menatap tajam pada Gala. Sama sekali tidak ada candaan dalam wajah itu. Semua itu karena keegoisanmu. Diamlah Arina. Kamu gak tahu apapun. Balas Gala dengan tatapan tak kalah tajam. Apa yang gak aku tahu? Justru kamulah yang gak tahu apapun, Gal. Apa kamu tahu kenapa mama mempertahankan pernikahannya? Gala tercekat. Selama ini itulah yang menjadi pertanyaan besar dalam hatinya. Aini tidak pernah mengatakan alasan kenapa wanita itu bertahan dengan pernikahan yang hanya menyebabkan rasa sakit. Maksudmu? Kamulah alasan mama bertahan. Bapak mengancam akan mengeluarkanmu dari daftar ahli waris kalau mama meminta cerai. Bak tersambar petir di siang bolong. Gala bangkit dari duduk dan menatap Arina tak percaya. Itu gak mungkin, Arina. Tapi memang itulah kenyataannya. Kemarin wanita itu datang dan mengatakan hal buruk pada mama. Dan aku mendengar mereka membahas soal perceraian itu. Arina menghela nafasnya kasar. Sejujurnya dia tidak ingin mengatakan semuanya pada Gala. Tetapi sikap Gala sudah keterlaluan. Di saat Aini berjuang untuknya, dia justru menyerah. Gala mengusap wajahnya kasar dan bergegas keluar dari kafe, meninggalkan Arina di dalam sana. Ada apa, Mbak? Apa ada yang bisa aku bantu? Tanya seorang pegawai kafe yang adalah orang kepercayaan Gala Satria. Mas, siapanya Gala? Tanya Arina. Saya pegawai di sini. Tapi saya juga mengenal Mas Gala dengan baik. Oh, apa aku boleh tahu separah apa kafe ini? Satria tampak terkejut dengan pertanyaan Arina. Ia pun menatap Arina ragu. Mas bilang aja, saya Arina, istrinya Gala. Arina meyakinkan. Jadi Mbak ini istrinya Mas Gala? Iya. Satria terlihat semakin bingung. Tatapannya sesaat tertuju pada pintu di mana Gala baru saja melaluinya. Parah, Mbak. Mungkin kami akan segera tutup. Satria berkata lirih.
Arina menghela nafas kasar kemudian bangkit dari duduknya. Terima kasih mas. Jangan cemas. Pastikan semua berjalan seperti biasanya. Kafe ini akan tetap berjalan. Setelah mengatakan itu Arina keluar dengan tergesa. Di luar Gala sudah berada di dalam mobilnya. Arina menyilangkan lengan di dada, menarik sudut bibirnya sembari menatap ke arah mobil itu. Dasar keras kepala, gurutunya. Arina mengangkat teleponnya yang berdering panggilan dari nomor tadi kenal. Nak, pulanglah, ada sedikit masalah di rumah. Arina mengerutkan kening, menatap ke layar telepon untuk memastikan nomor itu milik siapa. Tapi di sana sama sekali tidak mengenalinya. Ini siapa ya? Tanya Arina. Bibi Rahma, nak. Oh, Bibi, ada apa, Bi? Pulanglah dulu, nak. Sebaiknya jangan beritahu Gala. Arina segera mematikan ponselnya dan berjalan cepat ke mobil Gala. Pergilah, aku ada urusan lain. Ucap Arina melihat Gala dari kaca pintu mobil yang terbuka. Masuk. Aku akan mengantarmu, balas Gala. Aku bisa sendiri. Pergilah. Arina kemudian setengah berlari menuju jalan untuk menghadang taksi. Gala menghela nafasnya sedikit kesal. Apa dia marah ya? Gumamnya. Sementara itu Arina sudah pergi menaiki taksi. Gala tidak berniat pulang. Dia memilih pergi ke tempat lain untuk menenangkan diri. Di rumah Aini, seorang wanita berdiri angkuh di hadapan Aini dan Rahma. Sebaiknya cepat tanda tangani surat cerai ini, Mbak. Apa yang Mbak tunggu? Sela menyodorkan surat cerai untuk Aini. Di sana ada nama Martin, tetapi pria itu belum membubuhkan tanda tangannya. Siapa kau berhak mengatur hidupku? Balas Aini dengan suara datar. Mbak masih belum sadar juga rupanya. Jelas-jelas akulah yang Mas Martin pertahankan di rumah itu. Kenapa masih ngeyel mau jadi istrinya? Sela tersenyum licik. Rahma tidak bisa hanya diam melihat penghinaan itu. Dia pun angkat suara. Kamu saja yang gak punya harga diri. Kamu pikir kenapa Mas Martin gak menceraikan Mbak Aini? Itu tandanya Mas Martin masih mencintainya. Cinta? Apa kamu buta? Lihat betapa jauhnya perbandingan antara aku dan wanita tua ini. Pria manapun akan lebih memilihku dibandingkan dia. Sela menyombongkan diri. Aini merasa dirinya tercabik-cabik di tempat yang sama berulang kali. Mentalnya bahkan belum pulih benar. Tetapi Sela dengan sengaja terus memprovokasi. Pergi dari sini. Aku gak akan menandatangani apapun. Aini berucap dengan tegas. Namun Sela tidak menerima begitu saja. Perempuan yang bahkan usianya lebih muda dari Gala itu begitu kurang ajar dan tidak tahu sopan santun. Dengan kasar ia meraih pergelangan tangan Aini. Tanda tangan? Ucapnya memaksa. Sela! Dari arah jalan, Arina berlari ke arah mereka. Sampai di teras dia langsung menarik tangan Sela hingga menjauh dari ibu mertuanya. Bukan hanya sampai di situ. Arina mengepas lengan Sela dengan kasar hingga wanita itu limbung, namun tidak sampai jatuh. Berani kau sentuh mama? Kau berhadapan denganku, bentak Arina. Sela tersenyum penuh ejekan. Mama, kau bahkan dinikahi Gala karena terpaksa. Jangan mimpi dia akan menganggapmu sebagai istri. Dia hanya mencintaiku. Ucap Sela tanpa rasa malu. Arina mengepalkan tinju untuk meredam amarahnya. Mencoba tidak terpancing dengan ucapan wanita itu. Namun Sela bukan berhenti. Dia malah terus memprovokasi Arina seolah sengaja membuatnya marah. Kenapa diam? Apa kau sudah sadar sekarang? Ucap Sela menyilangkan lengan di dada. Arina menarik sudut bibirnya dan mendekat ke arah Sela. Berdiri tepat di hadapan wanita itu. Apa otakmu tertinggal di suatu tempat? Hina Arina. Sela membelalakan mata merasa Arina sedang mengejeknya. Wanita murah sepertimu, siapa yang akan mau? Gala. Yang benar saja. Arina tertawa nyaring di hadapan Sela. Kau pikir Gala sebodoh itu? Dasar jalang. Apa katamu? Sela marah. Tangannya terangkat ke udara akan melayangkan pukulan ke wajah Arina. Tetapi Arina sudah bisa membaca pergerakan itu, sehingga dia bisa menangkap tangan Sela tepat waktu. Arina mencengkeram tangan Sela sangat kuat.
Bahkan dia sengaja menancapkan kuku-kukunya yang tajam ke permukaan kulit wanita itu hingga dia meringis kesakitan. "Lepaskan tanganku, sialan!" bentak Sheila dengan tatapan nyalang. Arina menyeringai. Bukan melepaskan Sheila, dia justru memperkuat genggamannya. "Kenapa, Sheila?" "Kau tampak ketakutan," ejek Arina. "Akan kupastikan kau akan dipenjara setelah ini, Arina." "Atas tuduhan apa?" "Oh, melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Baiklah, akan kukabulkan." Sheila mengernyitkan alis tidak mengerti dengan ucapan Arina, hingga akhirnya Arina menunjukkan apa yang ia maksud, dan plak! Satu tamparan keras mendarat di sebelah pipi Sheila. Saking kerasnya hingga wanita itu tersungkur ke lantai. "Arina, sudah sayang, jangan kotori tanganmu dengan menyentuh wanita itu," ucap Aini. Arina menoleh pada Aini dan terancam. "Mama tenang saja. Aku akan mencuci tanganku dengan bersih setelah ini." "Kurang ajar." Sheila bangkit dan akan membalas Arina, namun sebuah suara menggema dari arah jalan. "Berani kau sentuh dia, maka kupastikan kau tiada." Gala berjalan dengan langkah tegas ke arah mereka. Tatapan tajam penuh kemarahan. Arina dan Sheila sontak menatap ke arahnya. "Menjauh dari istriku!" Ketegasan Gala membuat semua orang tercengang, begitupun dengan Sheila. Wanita itu mencengkram jemarinya di sisi tubuhnya. "Gal, kamu lihat kan dia sangat kurang ajar padaku?" Sheila mengadu seolah Gala berada di pihaknya sekarang. Arina menarik sudut bibirnya, merasa geli dengan tingkah wanita tak tahu malu itu. "Kurang ajar, aku bahkan belum melakukan apapun." Seringai licik tergambar di bibir Arina. "Pergi dari sini," ketus Gala dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. "Jangan pernah kau injakan kaki di rumah ini lagi, atau mungkin aku tidak akan bisa mengendalikan diri." Mendapat kata-kata kasar dari Gala, Sheila menampakkan wajah sedihnya. "Kenapa kamu gak adil padaku, Gal? Kamu gak tahu apa yang sudah aku alami selama ini? Aku juga tersiksa sepertimu." Sudah, aku muak dengan drama ini. Segera pergi dari sini, atau aku panggil polisi," ucap Arina. "Diam kau, aku tidak sedang bicara denganmu," balas Sheila dengan raut wajah geram. "Gala, masuk gak?" Arina memerintah Gala seperti anak kecil di depan Sheila. Gala terhenyak dengan sikap Arina, tetapi di satu sisi dia juga merasa lucu. Gala pun menurut menggandeng pundak mamanya dan membawanya masuk ke rumah. "Sana pergi, kau gak diterima di sini." Segala pakai ngeluarin air mata buaya lagi, gak mempan. Arina membuang wajahnya di depan Sheila, kemudian menyusul yang lain dan menutup pintu dengan keras. "Ih, kurang ajar. Akan kupastikan kamu menderita, Arina," arang Sheila sebelum akhirnya meninggalkan rumah itu. Di dalam rumah, Arina menatap Gala tajam hingga pria itu tak berkutik. Saat Gala ingin mengatakan sesuatu kepadanya, Arina meninggalkannya menuju kamar. Aini dan Rahma saling beradu pandang dan menggeleng pelan. Mbak Aini gak salah pilih mantu. Dia bisa diandalkan. Aini tersenyum tipis. "Aku juga gak nyangka Arina bisa setegas itu," ucapnya. "Perempuan harus begitu, Mbak. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah suami. Harus bisa tegas biar wanita seperti Sheila itu gak berani macam-macam." "Kamu benar. Tapi aku takut wanita itu menyakiti Arina. Dia tipe orang yang bisa melakukan apa saja." "Tenang saja, kan ada Gala." Di kamarnya, Arina duduk di tepian tempat tidur dengan ponsel di tangan. Dia sedang mengirim pesan untuk Yoga. "Lakukan secepatnya, Gak," tulisnya. Oke, balas Yoga. Gala masuk ke kamar dan berdiri di depan Arina, memperhatikan wanita itu dengan seksama. "Apa?" tanya Arina dengan ketus. Gala tersenyum tipis kemudian turut duduk di sisinya. "Kamu marah?" tanyanya. "Menurutmu?" saut Arina dengan tatapan sinis. "Sepertinya marah," balas Gala sembari tersenyum tipis. "Siapa yang gak marah? Ngelihat mama direndahkan oleh wanita paling rendah di muka bumi ini?" Gala menoleh menatap Arina penuh tanya. "Apa yang terjadi?"
Apa dia menyakiti mama? Mantanmu membawa surat cerai. Dengan tidak tahu malunya wanita itu memaksa mama tanda tangan. Gala berubah geram. Dia segera bangkit dari duduk. Arina berucap tajam. Mau mencari dia? Ucapnya dengan ketus. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.